Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rumah Sakit Daerah Tais, Kabupaten Seluma kembali menjadi sorotan publik setelah terjadi insiden meninggalnya seorang balita bernama Pripta Gaza diduga karena kelalaian pelayanan medis. Kematian balita berusia 9 bulan Pripta Gaza Pratama di RSUD Tais, Kabupaten Seluma pada 17 November 2024 mencuatkan dugaan kelalaian medis. Kejadian ini kembali menyoroti rendahnya kualitas layanan kesehatan di rumah sakit yang sebelumnya telah menerima kritik terkait berbagai permasalahan medis. Pada 14 November lalu, Gaza mengalami demam tinggi dan perut kembung sehingga dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tais oleh kedua orang tuanya, yakni Loni Sianturi dan Sari. Saat itu Gaza mendapatkan perawatan di ruang anak, namun kondisinya semakin memburuk lantaran kekurangan asupan makanan berupa susu. Keluarga S ingin memberikan susu yang sering diminum Gaza, namun perawat tidak menganjurkan atas rekomendasi dokter. Mirisnya, dokter anak tidak berada di lokasi dan hanya memberi arahan melalui via telepon. Pada 17 November, saat kondisi Gaza semakin kritis, keluarga meminta agar Gaza dirujuk ke RSUD M. Yunus di Bengkulu. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan kondisi Gaza dianggap stabil. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kondisi balita semakin lemah dan permintaan rujukan kembali ditolak. Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Gaza dinyatakan meninggal dunia di ruang PICU. Bahkan hingga kini pihak keluarga belum menerima keterangan atau diagnosa penyebab anaknya meninggal dunia. Direktur RSUD Tais, Dr. Eva Roida Siahaan mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Eva berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan medis, khususnya di ruang perawatan anak. Depannya saya akan evaluasi lagi, bahkan untuk 2 hari ini saya sudah panggil mulai dari bagian gizi yang memberi susu, perawat, bahkan seluruh security saya sudah panggil sampai 2 hari ini saya evaluasi mereka. Saya sudah indikan kinerja mereka. Jadi saya merasa berterima kasih buat keluarga di sini sehingga saya dapat masukan supaya lagi bisa membina karyawan-karyawan di RSUD Tais. Selama ini kan saya percayakan kepada kabit-kabit kasih-kasih dan saya hanya menerima laporan. Dan seperti ini kan saya sudah langsung terima dari keluarga pasien sendiri, dan saya sebagai direktur akan mengevaluasi lebih lagi. Artinya saya selama ini sudah mengevaluasi dan ini akan lebih lagi, saya akan evaluasi sampai ke bawah-bawahnya. Keluarga korban merasa pelayanan yang diberikan rumah sakit sangat kurang dan berencana membawa kasus ini ke jalur hukum. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian yang diduga terjadi, serta berharap agar kejadian serupa tidak terulang. Saya akan bahas baru. Kalau kami itu kalau bisa sampai jalur hukum. Kalau bisa tuh rumah sakit ditutup. Untuk apa kan dari gunanya juga. Pelayanan kayak itu, apalagi pas ngasih susu kemarin. Maksudnya botolnya kayak pop es. Botol pop es untuk apa? Berarti dari gini sudah banyak. Kasus ini kini memicu perhatian publik dan mendorong evaluasi lebih lanjut terhadap sistem layanan medis di RSUD Tais. Kontributor Seluma Denny Putra TVRI Bengkulu melaporkan.